Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan koneksi antar materi dari berbagai kegiatan yang sudah saya dan teman-teman pelajari bersama di modul 1.1 ini. Yang bisa saya simpulkan yang pertama, mendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun dan menuntut adalah dua kata yang sangat dekat posisinya di dalam kamus, tetapi sebenarnya bisa dikatakan hampir memiliki arti yang berlawanan. Menuntun adalah membimbing, layaknya seorang perawat membimbing pasiennya yang sedang sakit, sedang tidak seperti orang dalam keadaan sehat, maka perawat itu membutuhkan ilmu. Kemudian perawat ini juga membutuhkan kesabaran dalam melakukan proses menuntun tadinya. Kemudian yang paling tidak kalah penting, perawat ini juga memerlukan pemahaman yang bagus terhadap kondisi si pasiennya. Maka begitulah diharapkan seorang guru terhadap siswanya. Ketika seorang guru melakukan proses menuntun, proses mendidik, maka guru harus pertama memiliki ilmu, kemudian yang kedua memiliki pemahaman yang baik terhadap peserta didiknya, kemudian yang ketiga dia harus memiliki kesabaran yang luar biasa. Sebaliknya menuntut itu adalah kata kerja yang artinya lebih kurang menghendaki orang lain, atau bisa saja kita sebut dengan memaksa orang lain supaya orang tersebut menyesuaikan diri dengan keinginan kita. Jadi ini adalah sebuah kosakata yang sangat tidak layak diterapkan di dalam dunia pendidikan. Yang kedua, mengenai kodrat anak. Ketika membaca modul-modul yang diberikan di awal, saya masih bertanya-tanya tentang apa saja yang menjadi kodrat anak. Dan alhamdulillah di salah satu kesempatan bersama instruktur, saya diberi pemahaman bahwa kodrat anak itu ada dua. Yang pertama, kodrat anak itu adalah merdeka, kemudian yang kedua adalah bermain. Nah, merdeka yang dimaksud di sini ternyata bukanlah merdeka dalam arti bebas. Merdeka yang dimaksud di sini adalah kondisi di mana seseorang itu tidak tergantung pada orang lain. Dia memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri berdasarkan geraknya sendiri. Nah, ini adalah kodrat anak yang pertama. Kemudian kodrat anak yang kedua adalah bermain. Anak itu sangat lekat kehidupannya dengan permainan. Nah, kodrat yang inilah seharusnya diharapkan kepada kita sebagai guru dituntun supaya melalui bermain ini anak-anak bisa terbentuk atau terlatih jadi pekerja. Kemudian kesimpulan ketiga yang saya dapatkan dari modul 1.1 ini adalah mengenai konteks sosiokultural yang harusnya ini bisa menebalkan laku murid atau bisa melatih kecerdasan budi pekerti siswa. Jadi dalam pandangan saya, kebudayaan itu ternyata sangat erat kaitannya dengan pendidikan. Itu yang saya pahami dari modul Ki Hajar Dewantara, sebagaimana beliau menyebutkan bahwa pendidikan adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Jadi sudah seharusnya kebudayaan ini kita masukkan ke dalam proses pembelajaran. Pertama, agar kebudayaan ini tetap lestari. Kemudian yang kedua, karena memang sudah kita kerjakan bersama di dalam penugasan-penugasan yang sebelumnya, bahwa ternyata konteks sosiokultural ini terbukti mampu menebalkan laku murid, mampu melatih kecerdasan budi pekerti siswa di dalam kelas. Setelah mempelajari modul, saya memahami bahwa seorang pendidik itu tugasnya hanya menuntun. Kita perhatikan kodrat anak adalah merdeka.
Sementara tujuan dari pendidikan adalah membentuk siswa yang merdeka. Jadi ini memang saya memahaminya sebagai proses menuntun seorang anak yang memang memiliki kodrat merdeka supaya dia dalam kehidupan di masa yang akan datang dia tetap menjadi manusia yang merdeka. Merdeka dalam pandangan Ki Hajar Dewantara bisa dibagi menjadi dua, yaitu merdeka lahir dan merdeka batin. Merdeka lahir itu adalah ketika seseorang itu mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Sedangkan merdeka batin adalah kondisi di mana dia mampu memuliakan dirinya dan juga dia berhasil memuliakan orang lain melalui tingkah perbuatan. Saya juga merasa sebagai seorang guru, saya harus mampu hadir di hadapan setiap siswa saya sebagai pribadi orang tua dalam melatih kecerdasan budi pekerti mereka. Karena seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, hanya orang tua lah yang mampu melatih budi pekerti anaknya dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan ketulusan yang luar biasa. Meskipun kita tidak memiliki ikatan biologis dengan siswa, maka sebagai guru, agar kecerdasan budi pekerti siswa ini bisa terlatih dengan baik, sudah saatnya kita berupaya sebisa mungkin memosisikan diri kita sebagai orang tua di hadapan mereka. Selanjutnya mengenai konteks sosiokultural, saya pikir bila dikaitkan dengan kodrat bermain anak tadi, maka seharusnya kita juga berupaya untuk menghadirkan permainan-permainan, baik itu yang tradisional ataupun yang modern, karena melalui permainan seperti yang diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara dalam taman siswanya, permainan ini dianggap mampu untuk melatih budi pekerti siswa. Permainan diharapkan mampu mengolah rasa, mengolah cipta, mengolah karsa, dan sekaligus mengolah raga. Karena budi pekerti adalah berpadunya antara gerak pikiran, gerak perasaan, dan gerak kemauan sehingga menimbulkan gerak tenaga. Nah, saran pembelajaran yang bisa saya usulkan. Yang pertama, saya pikir budaya bersalaman antara siswa dengan guru sebelum pembelajaran dimulai adalah sebuah kebiasaan baik yang harus kita teruskan, karena ini akan membentuk rasa hormat antara siswa dengan guru, kemudian menimbulkan rasa kasih sayang antara guru kepada siswa. Kemudian saya pikir juga sebelum pembelajaran dimulai, perlu seorang guru itu untuk mengetahui, memahami kondisi emosional siswanya pada hari itu. Jadi di beberapa sekolah saya lihat itu setiap pagi selalu ada, saya lupa istilahnya, tapi yang jelas emosi pagi itu digambarkan oleh anak dengan memilihkan gambar-gambar yang sudah disediakan oleh guru. Apakah itu gambar orang sedang tersenyum, orang sedang sedih, orang sedang marah, orang sedang bahagia. Itu dibuat dalam semacam emoticon dan itu ditempelkan di papan emosi di kelas. Kemudian nanti setelah pembelajaran, sebelum pulang sekolah, guru kembali meminta anak-anak untuk menempelkan emosinya di papan emosi. Apakah terjadi perubahan emosi dari pagi ke siangnya atau tidak? Nah, ini perlu untuk mengolah rasa siswa sehingga dia bisa pertama dia bisa memahami emosinya, kemudian yang kedua dia bisa belajar mengelola emosinya jika pada saat itu dia sedang dilanda oleh emosi yang negatif, atau dia bisa mempertahankan jika pada saat itu pada pagi hari dia memiliki emosi yang positif. Saran saya yang ketiga, dalam pembelajaran sebisa mungkin ada interaksi yang hangat, bukan sekadar mengabsen siapa yang hadir, siapa yang tidak, siapa yang sakit, siapa yang izin. Tapi sebisa mungkin jika ada yang sakit, diajak untuk mendoakan bersama dengan sepenuh hati, karena ini akan menumbuhkan rasa kepedulian, rasa empati antara siswa dengan siswa di dalam kelas. Kemudian yang keempat, kegiatan pembelajaran dalam pandangan saya hendaknya dipenuhi dengan suasana yang penuh dengan literasi, dan kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi.
Nah, literasi ini bukan hanya sekedar membaca, karena kita pahami literasi itu banyak jenisnya, ada literasi digital dan lain sebagainya. Itu yang jelas suasana literasi ini adalah suasana yang diperlukan oleh anak-anak sekarang ini, karena memang ini sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di abad ini. Sesi pembelajaran saya berharap karena anak-anak kodratnya adalah bermain, maka diharapkan sisi eksplorasinya lebih dimunculkan kembali di dalam pembelajaran. Kemudian setelah sesi eksplorasi, anak-anak dibiarkan mencari sendiri. Kemudian di akhir perlu ditutup dengan refleksi, karena ini semacam upaya untuk melihat sejauh mana anak-anak memahami dirinya sendiri dalam mengikuti proses pembelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, kesimpulan saya pada koneksi antar materi ini. Segala saran dan masukan sangat saya harapkan untuk perbaikan kita bersama-sama ke depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.